Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Cadianto dari jurusan Teknik Elektro, program studi D4 Teknik Elektronika. Dalam video kali ini, kita akan membahas beberapa poin. Yang pertama adalah pengertian etika, yang kedua adalah penggolongan jenis-jenis etika, yang ketiga adalah pengertian profesi, yang keempat pengertian etika profesi, dan yang terakhir adalah etika profesi dalam bidang elektronika. Langsung saja kita bahas satu persatu. Pertama, pengertian etika. Apa sih sebenarnya pengertian etika itu? Ada yang tahu? Ya, benar. Etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan self-control. Karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok itu sendiri. Kata etika juga berasal dari bahasa Yunani, yang berasal dari kata ethos, dengan artinya adalah perasaan batin atau kecenderungan batin yang mendorong manusia dalam perilakunya. Kemudian yang selanjutnya adalah penggolongan jenis-jenis etika. Penggolongan jenis-jenis etika ada dua. Yang pertama etika umum dan yang kedua adalah etika khusus. Di mana etika khusus nanti juga dibagi lagi menjadi dua. Ada yang pertama adalah etika individu dan yang kedua adalah etika sosial. Yuk kita bahas satu-satu lagi ya. Pertama, etika umum. Etika umum mengajarkan tentang kondisi-kondisi dan dasar-dasar bagaimana seharusnya manusia bertindak dan bersikap secara etis, dan menanamkan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak, serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Yang kedua adalah etika khusus, di mana tadi sudah saya sebutkan bahwasanya etika khusus dibagi lagi menjadi dua, yaitu etika individu dan juga etika sosial. Etika individu, apa itu etika individu? Etika individu adalah etika yang menyangkut kewajiban dan juga sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Apa itu sih Kak contohnya? Contohnya adalah saat Anda melakukan sarapan pagi ataupun berolahraga, pagi hari jogging, badminton, gitu, basket. Nah, itu merupakan bentuk dari etika individu, di mana saat badan dan jiwa kalian sehat, berarti kalian telah memenuhi kewajiban manusia untuk merawat diri sendiri, menjaga kerapian, dan juga menjaga kebersihan badan. Itu juga merupakan etika dari individu. Selanjutnya adalah etika sosial, yaitu mengenai sikap dan kewajiban serta pola perilaku manusia sebagai anggota bermasyarakat. Nah, untuk kalian yang ingin tahu lagi bagaimana contoh-contoh etika sosial itu apa saja, itu sudah saya sediakan link yang ada di deskripsi ya. Itu adalah contoh-contohnya. Silahkan diklik aja nggak. Ada lagi pembahasan tentang pengertian profesi. Profesi, apa sih itu profesi? Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan berkaitan dengan keahlian khusus seseorang dan dilaksanakan dengan mengandalkan keahliannya atau dalam bidang pekerjaannya. Kemudian ada lagi pembahasan mengenai profesional. Wah, apa sih nih ciri-ciri dari orang yang profesional? Pertama, orang yang profesional itu pertama, orang yang punya profesi atau pekerjaan purna waktu. Yang kedua, memiliki pendidikan khusus. Maksudnya apa nih? Keahlian dan keterampilan memiliki dasar pendidikan dan pelatihan serta pengalaman. Kemudian yang ketiga adalah memahami kaidah dan standar moral profesi serta etika profesi dalam bidang pekerjaannya. Yang keempat, berupaya mengutamakan kepentingan masyarakat. Wah, kok bisa ya orang profesional seperti itu? Ya iya, biasanya orang profesional itu lebih cenderung saat melakukan profesi itu meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat. Nah, maksudnya gimana sih itu? Maksudnya itu kalau seumpama nih ada orang yang ada masalah di keluarganya, nah atau enggak lagi berantem nih sama doi nih, gitu ya. Itu dia nggak membawa masalahnya tuh ke dalam kantor atau pas waktu dia kerja, dia taruh masalahnya itu ya di rumah. Pas waktu di kantor dia memilih masalahnya yang ada di kantor, seperti itu. Jadi
pembaginya pas gitu loh. Dan yang terakhir adalah ada izin khusus dari instansi yang berwenang untuk menjalankan profesinya. Nah, untuk pembahasan selanjutnya lagi, ada pengertian etika profesi. Etika profesi adalah sebagai sikap hidup yang berkaitan dengan bidang pekerjaan atau sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menjalankan kehidupan sebagai pengemban profesi. Nah, lalu untuk apa sih sebenarnya etika profesi itu? Apa untungnya gitu loh bagi kita ataupun bagi perusahaan? Pentingnya etika profesi itu yang pertama, memberikan rasa tanggung jawab, di mana adanya etika profesi dalam suatu pekerjaan dapat memberikan rasa tanggung jawab kepada pekerja karena ia diberi amanah serta aturan-aturan khusus yang boleh atau tidak boleh atau tidak boleh untuk dilakukan. Dengan demikian, ia tidak bisa menjalankan pekerjaannya dengan sesuka hatinya. Kedua, sebagai pedoman prinsip profesionalitas. Kenapa bisa begitu? Karena etika profesi disusun sedemikian rupa untuk dijadikan pedoman prinsip profesionalitas serta profesi dalam suatu perusahaan atau organisasi. Yang ketiga, meningkatkan kredibilitas perusahaan atau organisasi, di mana ini bermanfaat untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan atau organisasi tersebut, baik secara internal maupun eksternal. Dengan kata lain, baik untuk orang dalam yang terikat ataupun orang luar yang terikat, sehingga akan lebih menghargai perusahaan atau organisasi yang menjunjung tinggi profesionalitas. Kemudian, menciptakan ketertiban dan keteraturan. Hal ini karena semua orang terikat oleh kode etik tersebut, sehingga harus berjalan dalam koridor-koridor tertentu yang dapat mencegah adanya penyimpangan. Kemudian yang terakhir adalah kita bahas etika profesi dalam bidang elektro. Di sini ini menurut pendapat saya itu etika profesi dalam bidang elektro yang pertama, bertutur kata yang baik kepada sesama rekan dan atasan serta kepada masyarakat lingkungan. Wah, kok bisa sih? Ya menurut saya itu paling utama gitu loh. Karena pepatah mengatakan mencari 1000 teman itu lebih mudah daripada memiliki satu orang musuh. Yang kedua, berusaha untuk tidak datang terlambat saat bekerja. Penting banget nih. Bisa dilihat dari bagaimana dia menata dan mengatur waktunya sendiri. Yang ketiga, menampakkan wajah ceria dan penuh semangat. Jadi harus tetap senyum ya. Kenapa? Karena senyuman bisa meluruskan segala masalah yang ada. Dan menurut Islam, senyum itu adalah ibadah loh. Jangan lupa catat. Selanjutnya, mematuhi segala peraturan yang telah dibuat dan ditetapkan bersama untuk keamanan. Nah, di poin ini ada beberapa contoh. Contohnya yang pertama, menggunakan perlengkapan keselamatan dan keamanan saat bekerja. Contohnya menggunakan baju yang standar lah, standar operasional. Kedua, tidak menggunakan handphone jika memang tidak sangat diperlukan. Yang ketiga, tidak menggunakan uang ataupun barang kantor untuk kepentingan pribadi. Tidak boleh ya, jangan jadi koruptor. Kita harus bisa mengerti dan menempatkan diri. Jangan lupa memakai masker dan sering cuci tangan. Kalau bisa, saat bekerja, kalau memang dimungkinkan itu bisa menjaga jarak saat bekerja. Jika memungkinkan, kalau tidak ya cukup memakai masker dan mencuci tangan. Sering-sering mencuci tangan sebelum ataupun sesudah makan. Selanjutnya, menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan tubuh. Nah, ini penting banget juga. Karena saat kita bekerja, kalau kita badannya fit, kita semangat gitu, pasti hasil yang kita berikan untuk perusahaan atau instansi itu juga akan semaksimal mungkin gitu lah. Beda kalau dengan orang yang sedikit sakit atau ngantuk, gitu kan pasti kinerjanya juga akan semakin menurun gitu ya. Selanjutnya yang terakhir adalah bekerja dengan ikhlas dan menerima apapun pekerjaan yang sudah diberikan oleh atasan kepada kita. Cukup dijalani dengan sebaik mungkin dan dilakukan semaksimal mungkin. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Untuk mensupport saya, jangan lupa klik like dan juga komentar bila ada pertanyaan.